Saya menjaga kebersihan, kerapian, dan estetika dalam berpakaian sebagai bagian dari karakter pramuka. Nah, jadi ini tujuan uraian kerjanya. Nah, bisa kakak-kakak bisa lihat dan baca dan dipahami tentang Padadatan. Nah, mungkin itu saja dari kakak kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih ya kepada kakak pemangku adat, kepada kakak-kakak yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham tentang adat, saya persilakan. Izin pimpinan sidang, saya mau bertanya terkait yang tujuan uraian kerja nomor 4. Menjaga dan memelihara pusaka adat. Itu tadi Kak Torik bilang, ada menyampaikan bahwa itu sangat sakral dan nggak boleh megang kecuali pemangku adat. Nah ini saya kasih contoh nih, misal Kak Toriknya lagi nggak ada di tempat, entah kena apanya, nanti pusaka adat tuh di lapangan tuh tah jatuh, tah apa. Apakah itu emang harus menunggu kakak dulu datang sampai ke tempat baru itu kita angkat, atau boleh kami lakukan kalau urgent gitu, kondisional sifatnya gitu Kak? Saya kembalikan kepada Kak Torik, kepada pimpinan sidang. Nah, izin pimpinan sidang kakak menjawab sedikit tentang poin ya, menjaga dan memelihara pusaka adat. Nah, jadi pusaka adat itu kan sakral. Nah, jadi kecuali ini ada yang nelfon nih kak. Sekarang udah ini barang-barang udah dulu nih kak. Nah, jadi kakak suruh, kakak tolong angkatan dulu, angkatkan, jangan dibuka-buka. Nah, itu boleh. Kecuali kakak suruh kan, kakak suruh boleh. Kakak mengarahkan, angkatkan sini, letakkan sini, itu boleh. Nah, itulah jawaban dari kakak. Kakak kembalikan kepada pemimpin sidang. Baik, ada lagi kakak-kakak yang ingin bertanya tentang pemangku adat. Enggak, ada lagi kakak. Kan Kak bilang nggak boleh dibuka kan Kak. Nah kita nih langsung contohnya aja misalnya gitu kan Kak, karena kadang di tempat itu di kejadian misalnya terjatuh, misalnya ini pulpennya itu kan ketutup tuh. Nah sedangkan kegiatan kita kan belum selesai, apakah itu harus kakak gitu kan? Kak dong tadi boleh kakak yang melakukan tapi nggak boleh dibuka tetap gitu. Nah gimana tuh Kak? Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Nah, jadi izin pimpinan sidang. Ibu mati rumah. Nah, kalau misalnya jatuh kena angin, topan ya, nah, itu kalau sengaja senggol ini kan buku misalnya buka secara ada, misalnya ini bukan di sini dibuka aja, tapi jangan tutup sebelum apa penutup secara ada, jangan ditutup dulu, oke? Dan itu dulu. Kalau setelah dari penutup secara ada, itu boleh ditutup. Kalau misalnya masih dibuka nih, belum ditutup sampai kegiatan akhir, ditutup sendiri. Kita tolong yang nampak, yang lihat yang tutupnya, buka aja, dibuka. Nah, Boleh berarti. nah boleh. Boleh Kak. Nah, mungkin itulah pengertian dari pusaka adat ya. Kalau memakai baju adat nggak boleh, kecuali pemangku adat. Banyak kecuali itu ya. Nah, mungkin itu saja. Nah, jadi agak sedikit menjelaskan tentang baju adat kita Melayu. Nah, baju adat Melayu ini punya baju khas sendiri. Khas. Dia sukunya suku Melayu. Kemarin sempat kan suku kita suku Batak. Nah, suku Batak itu kemarin suku Batak tahun timbul sama ada yang itulah pokoknya. Setelah kakak timbul pergantian Kak Sepul sama Kak
saroja. Nah itu pergantian ada di hasil musnah. Nah itu pergantian ada Melayu. Makanya kita ada Melayu. Mungkin itu saja kakak. Lagi sabar. Kakak memastikan kepada pemilih sidang. Izin pimpinan sidang, itu ada yang tidur. Izin pimpinan sidang. Belum selesai nih pimpinan sidang. Ini kan terkait busana di Racana. Itu kan penilaian juga dari pemangku adatnya gimana kalau ada dari kami ini yang tidak sesuai. Misal udah dikukuhkan nih, tapi dia belum punya amsal, tapi dia jilbabnya masih salah, terus dia sepatunya masih pakai pansus biasa. Itu gimana tuh bagi pemangku adat cara mengevaluasinya, menyampaikannya, atau apa sanksi untuk mereka-mereka yang melanggar itu? Karena itu dari tahun ke tahun ada sanksinya, tapi buktinya nggak terrealisasikan di lapangan pimpinan sidang. Cuman dimaklumi, apalagi karena itulah pokoknya dah. Saya kembalikan pimpinan sidang. Nah izin pimpinan sidang. Jadi kemarin itu sempat Ya, pimpinan sidang. itu misalnya ada negur apa, ada yang melanggar pelanggaran terhadap pakaian tidak peraturan. Nah itu kakak sebagai pemangku adat memanggil yang melanggar tersebut. Pelanggaran secara lisan atau nah secara lisan sekali. Misalnya nih belum dilihat juga, misalnya minggu depan nih kakak lihat nanti juga nih teguran kedua. Nah teguran kedua baru nih kakak tuh suruh buat apa gitu hukumannya. Nah untuk hukuman itu masih ada yang belum cocok di pemangku adat. Nanti kakak cari tahu khusus untuk yang melanggar ini. Dan misalnya tidak ada yang datang kegiatan nih beberapa kali tidak datang selama seminggu atau sebulan misalnya. Nah itu sama juga lisan baru tertulis lisan beberapa kali tertulis. Nah sekali. Nah mungkin itulah dari kakak yang kakak mengetahui, kakak tahu, dan mungkin ke depan nanti kakak cari tahu purna-purna lain bagaimana secara adat. Kakak sini mesti belajar, dan ke depannya nanti kayak cari tahu guru siapa yang bisa ya pemangku adat ke depan. Karena pemangku adat ini kan sakral, bagaimana pembukaannya. Kita lihat bagaimana pemangku adat ini di luar Sumatera. Kakak lihat itu lebih bawah, dan alat-alatnya itu pakaiannya dia lebih khasnya lebih kuat gitu. Ada tongkatnya lagi. Enggak. Tapi memang ada loh. Enggak. Ada. Dia enggak tongkatnya, dia lebih dihormati gitu. Ada yang pakai tongkat. Terbatas. Kan beda-beda. Beda-beda. Tapi aku bilang lebih berbeda. Insan. Beda-beda. Jadi mungkin yang pemangku adat cocok ya di situ. Kita bisa kita tingkatkan di permukaan Sumatera Utara ini lebih nampak berwibawa gitu di Sumatera Utara ini. Mungkin itu saja sih. Kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Kak, di sini saya mau bertanya Kak terkait mitos yang ada di dalam sanggar. Itu jika seorang anggota menduduki 2 kursi tempat KDR itu gimana Kak? Mitos. Apakah mitos atau memang fakta yang harus
kami jaga sebagai anggota tidak boleh menduduki tempat KDR putra maupun putri gitu, karena saya melihatnya banyak anggota Racana sering duduk di situ gitu mereka. Apakah orang ini tidak tahu ataukah hanya sebagian aja yang tahu bahwa ada mitos tidak boleh menduduki KDR tempat duduk menduduki tempat duduk KDR. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ingat dong kami. Presiden. Ingat dong kami duduk. Didudukin. Nah, izin di sidang kakak ya menjawab pertanyaan dari Kak Firman. Nah ini sudah lama kakak membahas ini. Nah jadi kemarin atau beberapa tahun yang lalu itu sebelumnya itu tempat duduk dan meja itu khusus untuk BPH. Nah BPH itu cuma satu bangku sama meja, itu khusus KDR aja meja. Yang lain cuma lemari yang di loker itu khusus sekali sendahara. Nah sekarang kemarin sempat dibersihkan atau dirapikan. Nah itu ada 3 meja tuh yang dekat jendela sebelah kiri. Kalau misalnya kita mau masuk dari